Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna al-jannah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa bihi narjus syafa'ah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi huwa khairul bariyah. Amma ba'du. Sahabat dan kalau hormatin para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para asatid, para guru-guru ngaji, khususnya kepada semua pengurus Fatihul Ulum daerah C atau bisa disebut dengan Fatihul Ulum Al-Mahfud, dan yang saya hormati para santri-santri, semoga kita semua tetap dirahmati oleh Allah, amin amin ya rabbal alamin. Para Rabu yang saya hormati, hari ini kita sudah sering bertemu, dan seperti saya katakan sebelumnya bahwasanya tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Teku bareng sampean, tekuin terus nek kak buka cek locot, karena sekali kita itu lupa terhadap ini, maka kita akan kesulitan untuk menggapai tujuan hidup. Tujuan hidup. Karena kalau kita bertujuan hidupnya untuk kaya, ya kalau ditakdir kaya. Kalau tidak ditakdir kaya, maka susah. Atau kita bercita-cita menjadi orang miskin. Wala badah. Iya kalau ditakdir menjadi orang miskin. Karena Karena kita semua itu pada dasarnya mengikuti takdir. Mau tidak mau kita itu mengikuti takdir. Ya cuma kalau usaha itu tetap. Melalui penggalan hadis dikatakan inna kullan muyassarun lima kutiba alaihi, bahwasanya semua orang-orang ini itu digampangkan terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan. Kalau Anda ditakdir menjadi orang juara misal, maka Allah Ta'ala akan menakdirkan sampean untuk suka belajar. Kalau sampean itu ditakdirkan untuk tidak naik kelas, maka sampean itu sama Allah Ta'ala dibuat selalu melanggar. Gampang sekali melanggar, karena memang sudah ditakdirkan untuk tidak naik kelas. Ketika tidak naik kelas, saya ambu kota ongke sebarang saran saya salah sendiri ngomong ke orang tua engkau tak mampu, apanya yang tidak mampu. Wong di sini itu selama tidak melanggar, insya Allah 90% naik kelas. Kalau tidak melanggar sudah. Kalau sampai melanggar, tak oleh ngerokok, pakun boin ngerokok. Tenang, daerah temu hengki, tepan tak apes, di depan apes. Berapa mina rokok? Berapa? 20. Repotnya itu bolor, repot. Sampean matematika oleh sebolo betul kebi, itu nilainya masih 20. Mana ada matematika sepanjang sejarah itu tidak ada anak yang ujian bulanan nilai matematikanya itu 20. Bener kebi, tidak pernah. Paling bentar yo petok atau belum. Itu pun dikarenakan soalnya di kategori gampang.
Jadi kita itu semua ditakdirkan terhadap, kita itu akan dimudahkan terhadap segala hal yang telah ditakdirkan sama Allah Ta'ala. Kenapa kita itu selalu berniat seperti ini? Karena kalau kita itu terus seperti ini, terus hidup itu untuk ibadah, maka ibadah tersebut nanti akan ada nur, akan ada pelita itu nanti akan menerangi sampean, akan menerangi hati sampean, dan dari pelita tersebut makdeti setan nafsu pun kalau ada pelita tersebut akan kalah. Jadi pentingnya ibadah itu. Makanya ada sebagian orang itu suka ibadah, sebagian lagi tidak suka ibadah meskipun sama-sama 5 menit, ya enggak? Sholat subuh itu atau sholat duhur itu berjamaah tidak lebih dari 5 menit. Tapi berapa persen orang yang bisa mengerjakan sholat tersebut secara jamaah? Sangat sedikit. Apa perbedaannya? Ya perbedaannya ada di pelita tersebut. Nah, pelita di sini yang akan menerangi hati di sini itu beda-beda. Tergantung bagaimana seikhlas apa sampean, dan juga tergantung pahala apa yang sampean akan ibadah apa yang sampean kerjakan. Semakin banyak pahalanya, maka akan semakin banyak pelita yang ditimbulkan dengan ibadah tersebut. Kalau sampean abajang sunat duha sama abajang sunat witir, ya tentunya lebih banyak sholat sunat witir, karena pahalanya lebih tinggi daripada pahala sholat witir lebih tinggi daripada sholat duha. Kalau sampean sholat sendirian, tentu masih pelitanya itu kalah dengan sholat berjamaah. Jadi semakin banyak pahalanya, maka semakin besar efek yang ditimbulkan ibadah tersebut terhadap hati. Pelitanya akan semakin tidak sama. Nah, adapun ibadah yang paling top ibadah tersebut, seperti saya katakan sebelumnya, mungkin di hadis tersebut bahwasanya ibadah, rasul ibadah itu adalah sholat. Itu kalau hakullah, ibadah yang paling tinggi itu adalah sholat. Tapi kalau hakul adam, ibadah yang paling tinggi apa? Taat pada orang tua. Ya seperti ini sudah. Sholat, sekarang kita masuk pada sholat. Sholat tersebut banyak efeknya. Ini langsung pada di dalam Quran dikatakan inna sholata tanha anil fasa wal munkar. Sholat tersebut akan mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang jelek, maksiat, dan hal-hal yang mungkar. Itu janjinya Allah Ta'ala pada sholat tersebut. Nah, cuma kan untuk mempunyai efek seperti ini itu tak banyak. Untuk mempunyai efek seperti ini pilihannya sampean tidak banyak. Satu, sholatnya sampean itu harus khusyuk. Dabun Allah Ta'ala wala taqrabus sholah wa antum sukara hatta ta'lamu ma takulun. Jangan kamu mendekat terhadap sholat sedangkan keadaan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tidak bisa mengetahui, mengingat terhadap apa yang kamu baca. Kan banyak nih ya. Berapa persen dari kita yang tahu terhadap apa yang kita baca? Apalagi saya waktu wari ya. Ting saya dah ngode hibur apal Fatihah nih, apal mololo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka apal. Kan ini. Tapi ketika semakin tua, kita itu akan sulit untuk mengingat apa yang kita baca, karena kita sudah hafal sudah hafal sepenuh hati, dengan tanpa berpikir sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kan semua kita tidak perlu berpikir. Makanya di sana dikatakan wala taqrabus sholata wa antum sukaro, karena orang mabuk itu tentunya orang tersebut tidak bisa mengetahui terhadap apa yang
katakan, tidak sadar dengan apa yang dikatakan. Kita kan semua seperti itu. Ketika mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tak sadar romoro depak walad dolin. Kadang-kadang ya tak engak romoro imam noro assalamualaikum noro assalamualaikum dari aduk sampai ke putih tak engak sekali. Kalau orang, akibatnya apa? Akibatnya ciri-ciri orang tersebut tidak khusyuk sholatnya adalah dia tidak mengetahui terhadap rakaatnya. Ini yang gampang. Ketika sampean bingung engkau rakaat berapa, itu adalah ciri-ciri sholat tersebut tidak khusyuk. Nomor jaga nggak oleh telok apa oleh empat misal, kan banyak katanya kan. Telok apa empat, itu adalah ciri-ciri sampean tidak khusyuk. Kalau orang yang khusyuk itu enggak. Kalau orang yang khusyuk itu tahu, rakaat pertama tahu, rakaat kedua tahu, rakaat ketiga tahu, rakaat keempat tahu. Semua rakaatnya itu tahu. Kenapa? Karena memang sudah mereka sadar semua. Dia ngomong sadar, engak-engak artinya apa ya, apa yang diomongkan dan apa yang dipikirkan, dan sek beda iaten itu situng. Beni ajalan tek temo karepah. Tek temo jalan karepah maksudnya mulutnya ngomong bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, tapi pikirnya dabak ke Mobile Legend misal. Nah ini kan sudah tak khusyuk kan sering. Atau bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin engak kareng tu nang tuan. Nah ini banyak. Ini kan sudah ada jalan bersamaan. Mulutnya membaca Fatihah tapi pikirannya atau hatinya itu ternyata tidak membaca Fatihah. Itu namanya sudah tidak khusyuk. Yang khusyuk itu yang pasti itu satu, ketika kita itu melakukan takbiratul ihram, tepat niat, tepat Allahu Akbar kan niat, itulah khusyuk. Kalau sampean bisa menjaga itu mulai dari takbir sampai salam, berarti sampean hebat. Nah, cincin setan itu akan datang pada kita ketika kita sudah sholat. Ketika kita belum sholat, pikiran semua pikiran tidak. Tetapi ketika kita sedang sholat, maka semua pikiran yang baru-baru itu akan masuk ke dalam sholat. Ketika kita itu belum sholat, tak kepikiran kelam. Tetapi kita ketika sholat mesti datang semua pikiran. Saya pikir lampi, saya pikir panjang. Bahkan bajunya sebelumnya sampai tidak memperdulikan. Itu di sholat nanti diperduli. Itu peduli. Coba sedikit, tak sampai ya. Baju di sekitarnya sampai apa? Di sekitarnya temannya sampai. Sekarang tidak penting. Tapi ketika sampai sholat itu pasti sampai perhatian. Bahkan bibir aja itu diperhatikan sama sampai ketika sholat. Iya. Bagian bibir aja ini mau ini terjadi ya. Pengalaman saya, dan saya yakin sampai juga punya pengalaman. Ini saya cuma biasa ngomong kakak. Tentu saya seperti itu. Karena orang seperti itu, setan itu akan menggoda kita di saat sholat. Kalau sampai lupa pada sesuatu, aku jaga. Insya Allah ya. Karena begini, karena sholat itu akan membuat kita ingat segala hal-hal yang penting, bahkan yang tidak penting itu menjadi diingat di dalam sholat. Ya karena memang setan itu membantu kita supaya mengingat sesuatu yang di luar tugas kita, di luar apa yang kita. Oleh karena itu, kalau itu sholat juga mungkin sholat khusyuk itu repot, luar biasa repot. Maka solusinya itu kita pakai trik. Apa triknya? Triknya jangan. Memang ini triknya. Kalau kita sholat sendirian itu repot. Mau sholat, mau khusyuk sendirian itu repot. Mau dari awal sampai belakang, kalau bisa sampai hebat. Cuma repot. Beda caranya. Kita pakai trik. Apa triknya? Triknya yakni sholat berjamaah.
berjamaah. Karena kita kan sudah tahu sendiri bahwasanya pahalanya sholat berjamaah itu adalah petolekor. Artinya apa? Ketika sampean khusyuk pada satu rakaat saja, tidak usah satu rakaat, satu rukun saja, maka satu rukun tersebut bernilai petolekor. Ini kan luar biasa. Sampean takbiratul ihram khusyuk sekalian, maka itu sama halnya dengan takbiratul ihram petolekor kali. Artinya 27 hari. Misal sholat subuh, berarti sholat subuhnya tersebut bernilai takbiratul ihram di sholat subuh tersebut bernilai sholat subuh selama 27 hari. Ini trik ini memang sudah. Jadi inilah hebatnya berjamaah. Kalau sampean khusyuk pada waktu Fatihah misal, karena mendengarkan imam mungkin, kalau membaca sendiri mungkin kerepotan. Tapi kalau mendengarkan imam itu enak. Berarti sampean itu sama halnya membaca Fatihah 27 kali. Ini kan luar biasa. Luar biasa apa? Trik bagaimana kita itu mengakali khusyuk dengan keadaan kita yang seperti ini, yang tidak beda khusyuk. Lebih-lebih salam itu kalau makmum, kalau tidak kalau tidak masbuk itu mesti khusyuk kan, iya enggak? Sampean jelas ketika salam itu menunggu imam. Ketika sampean salam berarti sampean khusyuk. Berarti ketika sampean khusyuk itu ada sama halnya salam 27 kali. Ketika sampean itu ruku misal, entar ke ruku pas sampean engak, berarti itu sama halnya dengan 27 ruku. Dan begitulah seterusnya. Itulah kehebatan berjamaah. Makanya saya sudah kemukakan sebelumnya, kita itu pilihannya tidak banyak. Kalau sholat, berhubung ini penting, kalau sholat pilihannya kita tidak banyak. Satu, kalau sampean memang bisa khusyuk, bisa khusyuk, silahkan sampean itu sholat sendirian. Tapi kalau sampean merasa tidak bisa khusyuk, sampean itu sholatnya berjamaah. Karena apa? Dawuh Imam Ghazali, sholat berjamaah itu sholat sendirian yang khusyuk itu lebih utama daripada sholat jamaah dengan tidak khusyuk. Yang dimaksud di sini adalah ketika sepanjang sholat mulai dari depan sampai belakang itu tidak khusyuk. Sekali saja khusyuk maka sudah kalah. Maka saya sholat sendirian kalah. Bagaimana mau dibandingkan? Sesuhusuan orang takbir tinduhur ya. Takbir sholat subuh itu ada berapa takbir? Takbiratul ihram. Satu rakaat ada berapa takbir? Ruku, anggaplah sami Allah, anggap takbir. Ruku, sami Allah. Sujud, bangun. Sujud, bangun. Ada 6 ya? Ada 6 takbir. Sampean harus satu rakaat ada 6 takbir. Berarti kalau subuh ada berapa? 12 takbir. Pol khusyuk meloloh, berarti hitungan takbirnya berapa? 12. Kalau sampai satu kali khusyuk saja, takbir satu kali berapa? Bernilai 27. Lebih banyak mana? 27 sama 12. Kan gampang kan? Kita cuma khusyuk satu kali takbir ya gampang lah. Daripada harus khusyuk 6 takbir. Meskipun sholat duhur sama. Sholat duhur berapa? Kan cuma 4 rakaat. 4 kali 6 berapa? 24. Satu kali berapa? Satu kali takbir khusyuk jamaah 2 tuh ki menang telok. Jadi tak bisa banyak. Tetap lebih utama khusyuk jamaah. Kalau orang sholat sendirian itu bisa lebih utama daripada jamaah, dengan catatan sepanjang sholat sendirian itu khusyuk terus.
Dan yang berjamaah itu tidak khusyuk sama sekali. Ketika kehebatannya sholat jamaah. Jadi panjenengan mereka kudu apa? Berseneng sholat berjamaah. Sahabat-sahabat, semua sahabat-sahabat tersebut, beliau itu suka sholat berjamaah. Beliau. Dulu itu ada cerita. Ini cerita dari siapa itu? Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu ya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ini adalah khalifah kedua dan sering banyak hal itu turun ayat disebabkan Sayyidina Umar itu komen. Jadi Sayyidina Umar ini kelebihannya beliau tersebut banyak ayat turun disebabkan komennya beliau, disebab beliau berbicara. Nah, sahabat Sayyidina Umar itu beliau waktu menjadi khalifah itu punya kebun, di kebun reng Arab mapan ya mungkin tak mapan kata biasa, cuma kan Arab kan tak jarang berdesabe, jadi tak pati seneng, jadi tinggal telak lu biru kasa seneng ya, tinggal aban kan punten, katanya kok sabe kayak biasa, tapi kalau orang Arab itu lihat biru-biru itu seneng. Alhasil Sayyidina Umar tersebut beliau di saat menjadi khalifah beliau neng badai kebun aja tayan-tay lah, refreshing lah istilahnya. Setelah itu beliau pulang bes tak sengaja beliau ketinggalan sholat jamaah. Akhirnya beliau marah, gara-gara engkau neneng kebun juga engkau tak bojeng jamaah. Apa yang dilakukan beliau langsung kebun aja sek mapannya langsung sedekah lagi. Itu harganya mungkin sekarang 200 sampai 300 juta tinggal banding kaki Sayyidina. Jadi beliau mensedekahkan karena menganggap kebunnya tadi itu adalah penyebab dirinya itu lalai tidak berjamaah. Artinya apa? Artinya bagi Sayyidina Umar uang 300 juta atau mungkin setengah M, saya tidak pernah tahu luasnya ya, mungkinlah setengah M, bagi beliau itu tidak sebanding dengan satu jamaah. Kan wajah ongku nilai jamaah bagi beliau. Ada lagi cerita, semua sahabat itu sama, kesamaan semua sahabat itu satu, apa? Semua sahabat itu suka sholat berjamaah. Setahu saya sahabat yang besar-besar tersebut semuanya titik temunya satu, apa? Suka berjamaah. Kalau orang munafik sebaliknya, orang munafik itu tidak suka sholat berjamaah, khususnya sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Sayyidina Abu Bakar sama. Sayyidina Abu Bakar tersebut sholat berjamaah luar biasa. Pada suatu ketika beliau mau meninggal, beliau samperin yentarin bareng Siti Aisyah. Ditanyakan oleh Siti Aisyah, akan bapaan? Sakit sampean, Iya. Colok kaki dokter tanya. Jauh meturen lagi. Colok kaki dokter loh. Enggak, tak usah. Dokter mari datang kangko. Tapi dokter tapi di nambah balik. Lah, dari mana tapi babanya? Dari mana dokter apa? Tak oleh ngakan sebarangnya. Berarti sudah tinggal beda oleh ngakan sebarang dari alamat lah. Alamat mati ya biasa. Sebab kalau orang yang itu masih hidup ya, masih ada kemungkinan hidup, masih ada larangan tak oleh ngakan dia kan ki. Sampean ting sakit mesti beda kata nikah. Kecuali sampean kayak sakitan. PAP sakit gitu. Bentar ya yang tua. Wah, nama kayak jong. Pelanggan kok Pak. Boleh aja. Kan banyak ya. Ya ada banyak. PAP tak pernah, tidak pernah boleh. Tak boleh semakin ini. Kecuali sampean punya surat dokter, sampean boleh pulang. Ada surat dokter pun pengurus berhak untuk menghandle sampean, mengekat sampean. Kalau pengurus mengatakan meskipun sampean bawa surat dokter,
Kalau pengurus mengatakan sampai tidak boleh pulang, ya sudah, tidak boleh tidak boleh pulang. Nah, terus lagi. Lalu setelah itu, iyalah. Lah tahu mungkin Siti Aisyah sudah wah tinggal ya tang pare para mate ya jangan Siti Aisyah. Anu Pak. Dalam apa? Anu ta. Ting sampean mate. Kapan apa? Kapan saya anyar meliaki saya anyar. Menjalan. Soal aja iya. Lah terus apa? Ana apa mata iklim kapan ini saya anyar? Soal angkol sila mate, tireng mate tak butuh kapan anyar. Saya butuh bareng anyar nih kan menos seo di saya mate tak butuh kabain apa deh malaikat tak nyongok tak tanya regen tak tanya bila melen. Lalu ditanyakan sama Siti Aisyah, bah terus serem apa? Minta napa sampean? Minta kafanin napa? Lalu beliau mengatakan seperti ini, kafani saya, kafanin engkau dengan baju yang biasa saya buat berjamaah dengan Rasulullah. Jadi artinya apa? Jadi artinya beliau itu mengenang yang dikenang beliau dengan yang dikenang Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah itu adalah ketika sholat. Jadi ya seperti ini hubungannya antara Sayyidina Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Jadi apa? Yakni sedang ketika sholat. Lagi-lagi di sini beliau sama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sama-sama titik persamaannya adalah sholat. Sayyidina Umar itu meninggal ketika sedang sholat, dibunuh ketika sholat. Sayyidina Ali itu dibunuh ketika sholat. Hampir semuanya sahabat itu seperti ini. Bukan karena beliau tersebut tidak tahu dia akan dibunuh, enggak ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, beliau itu sebetulnya tahu kalau akan mati dalam keadaan seperti itu. Gampang cocok depan sholat. Tetapi kenapa beliau itu kok tidak mengasih pengawal ketika sholat? Karena beliau itu tahu, karena beliau tersebut ingin meninggal dalam keadaan sahih. Jadi Sayyidina Umar itu semuanya beliau ingin mati sahih kabeh, cuma tak keteka. Makanya bahkan Sayyidina Umar itu beberapa bulan sebelumnya tahu kalau dirinya itu sedang ancam. Ya mosok lah meninggal, dan nyamannya itu waktu itu adalah presiden. Mosok presiden tak ada pengawalan, kan mesti ada pengawalan. Sampean di ngomong mentar ke Jokowi tepan abajeng tak kira bisa. Tapi waktu itu Sayyidina Umar itu tidak mau dikawal karena beliau itu memang ingin mati dalam keadaan sakit. Sayyidina Utsman sama. Sayyidina Utsman itu dibunuh dengan orang-orang ekroyo datangin Roman terus EPATN. Bukan dikarenakan Sayyidina Utsman itu tidak punya anak buah, enggak. Beliau itu tahu kalau saat itu banyak pemberontak yang mau masuk ke Madinah. Tetapi Sayyidina Umar itu tidak mau mengerahkan angkatan senjatanya. Karena Sayyidina Umar khalifah ketiga pada waktu itu presiden tersebut mempunyai angkatan bersenjata. Kalau Sayyidina Utsman mau, tentunya pemberontak itu apa? Yang kita latihan, perang kita kenapa latihan? Tapi beliau tidak mau menumpas pemberontak yang sedang masuk ini. Karena apa? Karena beliau takut ada pertumpahan darah di dalam Madinah. Karena Madinah itu setahu saya tidak pernah ada peperangan terjadi di dalam kota Madinah. Mesti di luar. Makanya beliau tidak ada sahabat itu berani berperang di dalam Madinah. Nah, jadi Sayyidina Umar itu suka berjamaah, Sayyidina Abu Bakar juga suka berjamaah. Juga ada lagi namanya sahabat. Sahabat di sini siapa nyaman jalan lepain nyaman. Lupa saya namanya.
Cuma ceritanya seperti ini. Sahabat ini buta ya, tahu siapa namanya? Sahabatnya buta. Karena dia itu buta, suatu waktu ada Nabi Muhammad berkata, barang siapa itu mendengar adzan, maka wajib baginya untuk mendatangi tempat adzan tersebut. Waktu itu saya nyaman sahabat iya, katanya termasuk saya Nabi. Saya kan buta, karpa aja ya. Congok berengajin Nabi. Kakek ngeding adzan janya. Ngeding Nabi. Wading jaya kakek ya kudu wajib ntar ke tempat jamaah. Wah ya susah juga ning buta gitu. Yang sampean kata buta solo jamaah tak gelem. Nek buta nek. Buta romana jauh romana. Jauh rumahnya ini. Ya jauh ya mungkin perjalanan 1 jam atau 2 jam. Timba dalam sejam 2 jam berapa kan? Mungkin 5 kilo ya. Bok jauh 5 kilo kayak. Kamal 5 kilo kan toh. Jauh 5 kilo. Yang tetap urip balik. Oke. Tuh urip jauh. Oh, susah ya. Ini zaman Kanjeng Nabi. Tuh urip sarana. Berarti untuk urip duhur kol 12 berarti berangkat kol 11 kan gitu. Susah. Tapi beliau ya tetap seperti itu. Aduh. Akhirnya boleh beliau karena buta. Suatu ketika beliau itu jalan jauh lah bos buah jalan. Kemana jalan? Ada iblis. Pas iblis le, labu saya nyaman anron siapa? Orang nih sahabat nih. Labu kan buta ya. Labu kepentor kepentos motodere. Tepan motodere pakun bain maksa untuk berjamaah. Ya mari bersaen deren berangkat berjamaah. Tapi tetap berjamaah. Kelakun nah. Teate lah orangnya kelakun. Karena beda takut kebentor boleh. Ternyata beda saya nonton. Beda orang yang nonton. Bah. Siapa kakek? Iyalah tonton bareng kok jauh macuran deh. Tonton terus. Tonton. Akhirnya sampai depan kah? Masjid. Kelakuna boleh, tonton boleh bareng orang ini. Kakek boleh. Terus saya tonton. Akhirnya depan kah masjid. Situng bekto penasaran. Njak kakek mate nyaman. Kakek ria nonton kok ke masjid. Tapi kakek ria tak gelem jamaah. Seungkun kakek siapa? Mak sampai ngerepotin, meluangkan waktu kamu hanya untuk mengantarkan saya berjamaah, tapi kamu tidak mau berjamaah. Aneh kan? Kudulah ketika berangkat bareng, tentunya apa? Berjamaah bersama. Enggak, kalau kata lagi. Akhir penasaran edusek pas ngakoh saya nyaman orang deh. Engkau aslinya iblis. Butuh kerja, ke iblis ya. Iya. Saya melabu kakek jongkok. Hari pertama saya melabu, kakek saya bucor juga gara-gara engkau. Jegal kakek bilang kok. Mungkin jegal mungkin. Tak tahu. Ya bodeng melabu, berarti kan jegal. Jegal kakek bilang kok. Gara-gara kakek maksa jegal tersebut sampai keluar darah. Dusan kakek separuh odin kakek hapus. Jadi umur sebidak, umur 30 tahun dia dihapus pemutihan. Dusan hapus, kebagusnya tak hapus ya. Dusan melolo dia dihapus. Mangkan engkau nonton kakek boleh, engkau nonton kakek melolo jamaah. Pola nanti ngomong kakek tak tonton, tak kok labu boleh kakek. Ting labu boleh. Tak ada dusan sekalian kakek kan iki. Kita iki. Soalnya labu sekalian elang separuh kali 2 kenapa? Situ berarti semua dosanya dihapus kan saya. Jadi artinya apa? Artinya dari sana iblis tersebut atau mungkin setan lah itu pada takut ting sampean itu berjamaah. Kenapa? Karena pahala jamaah tersebut bukan ketika sholat saja, enggak. Iya, kalau ketika sholat sudah jelas petoleh
petolekor. Itu dihitung mulai dari sampean awudu. Dari awudu sampean ebitong gak sabon. Awudu ebitong. Ajolan gak sa ebitong. Semakin jauh jalan semakin makin baik. Jadi sampean umman jamaah sampean al keliling galun sampean keliling makan. Akhirnya dapat kah? Napa? Kamu sholat kanto. Kasih dihitung karena setiap langkahnya itu apa? Napa? Yuhtolahu khoti'ah. Segala kejelekannya itu dihapus. Apa selesai pada waktu? Belum selesai. Ketika sampai nanti jamaah, maka pahalanya itu dianggap sholat. Jadi ketika sampai toju nanti jamaah, nanti imam, itu sama halnya sampean sholat. Gencerna ebitong sholat. Malaikat addu'a kat sampean, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaihi. Ketika sampai menunggu sholat, malaikat itu tidak berhenti ngomong seperti itu. Allahumma firlahu, ya Allah maafkanlah orang tersebut. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobat orang tersebut. Kalau sampai masih duduk manis di sana menunggu imam, itu terus malaikat kata kasar. Sampai mau ngomongan, udah malaikat kuto, ambu malaikat. Sangka saya dua aki malaikat, yang saya ngeding aki benseng kayak malaikat sengkah. Sampai mau ngomongan, sampai neng tapan jamaah, nanti imam mah tak usah mau ngomongan, terus tak usah birit pun sampean, bukanlah neng tak mau ngomongan, tak mainan. Entah nang tak usah mai lepon neng saya mapan malaikat saya dua sampean. Ini di hadis ini. Allahumma firlahu, Allahumma tub alaihi. Terus seperti itu. Berarti tambah habis sampai nanti imam, maka malaikat tak buambu kata mereka. Mangkat nih sampean kasa imam telat asokor sampean. Karena malaikat terus berdoa. Baru nanti berjamaah ini nanti dihitung 20 tuh. Jadi 27 itu hanya hitungan ketika sholat. Hitungan berjalannya itu tidak termasuk ke paket petolekor. Hitungannya wudu itu masuk ke paket petolekor. Hitungan menunggu imam itu tidak masuk ke paket petolekor. Jadi dengan ebitong paketnya jamaah ini raja ding ebitong. Makanya kalau orang itu bisa berjamaah 40 hari berturut-turut hadis tersebut dengan terus menerus jepok takbiratul ihramnya imam, maka orang di sini pasti husnul khotimah. Tidak ada seperti ini di hadisnya. Cuma di sana dikatakan kutiba lahu baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar. Dia tersebut bebas dari kemunafikan dan orang tersebut bebas dari api neraka. Mana ada orang husnul khotimah masuk neraka? Tidak ada. Nyaman bebas. Mau ada orang yang bebas sampai masuk. Kagak bebas dari penjara. Tapi masuk penjara. Karena aneh. Kagak setiap bebas masuk SBB jong. Tapi seorang majer SBB. Aneh. Namanya bebas tersebut berarti tak masuk. Kalau bebas dari api neraka berarti tak masuk neraka. Jadi 40 hari berturut-turut sampai ini di hadis ini. Barang siapa 40 hari berturut-turut berjamaah sholat 5 waktu dengan tanpa tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka orang tersebut kutibat lahu baro'ata, ini bebas dari nifak kemunafikan dan bebas dari api neraka. Jadi sampean sebetulnya sampean peluang ya. Kalau saya ya kesulitan ya. Kalau sampean itu peluang. Sebab sampean tak banyak. Subuh sampean wajib. Duhur sampean beda duhur kan gitu. Betul saya hitung, ada yang jarang saya hitung subuh duhur. Mau kojok kepi. Duhur sampean beda. Asar sampean beda. Betul saya wajib, betul saya enggak. Cuma maghrib isya ini
wajib. Itu peluangnya sampean itu besar. Coba sampean mulai dari sekarang sampai mulatan kan beda-beda telur bulan. Sampean bisa melakukan ini, sampean beda sudah. Setelah 40 hari sampean beda sudah. Hatinya sampean berbeda, semuanya itu sampean memandang suatu hal itu sudah berbeda. Ketika sampai 40 hari. Tidak nyampe 40 hari sudah berbeda ya. Apa boleh sampai 40? Itu pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Banyak yang membuktikan ini. Tidak usah 40. Kurang dari 40, asalkan rutin saja sampai memandang hal tersebut mulai berbeda. Yang asalnya suka jagungan ternyata tak seneng jagungan. Yang ternyata suka rak-orakan ternyata tak seneng rak-orakan. Karena memang semuanya saya ngoba aten sampean iki Allah Ta'ala kasah mesti mampu merubah hati seseorang. Wong buat bumi saja bisa, buat langit saja bisa, buat manusia saja bisa. Apa boleh cuma ate? Tentunya sangat bisa. Membuat kiamat saja bisa. Membikin seseorang yang awalnya menjadi debu dibikin lagi menjadi manusia, itu bisa. Kita kan nanti mati timbulnya mungkin buta mayit jenazah ini sampai nggak temu jenazah timbulnya insyaallah buta timbulnya makanya kubur lagi pakun ijazat kulin sampai kan tak temu sampai lah umpama non sampai nek ancor mau sampai ancor itu nanti kan dikembalikan lagi waktu hari kiamat. Bagaimana sampean memikir itu kan repot. Sampean betul-betul hancur, jasadnya hancur, dikembalikan lah kata sampean juga boleh kata neke. Kan itu kesulitan. Tapi Allah Ta'ala mampu. Apalagi cuma mengubah hatinya sampean. Cuma terlalu seneng jamaah, ya gampang sangat mudah. Jadi gigas. Jadi moga-moga badan kalau panjenengan dijadikan orang yang suka berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.